Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah. Kebun Berkah sendiri merupakan suatu wadah informal yang terdiri dari penyuluh kehutanan maupun pertanian, baik yang masih sebagai aparatur sipil negara atau ASN maupun yang sudah purna tugas. Dan ada juga penyuluh yang bukan ASN, namun beliau-beliau sangat semangat, sangat berdedikasi di dalam melakukan penyuluhan, terutama penyuluhan kehutanan kepada masyarakat. Mereka bergabung di dalam suatu wadah yang disebut sebagai Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). Dan di Kebun Berkah juga terdapat petani baik yang secara individual maupun yang sudah bergabung di dalam kelompok tani. Ada Pak Abdullah, beliau adalah ketua kelompok Gakpoktan atau Babakan Surya Tani yang bermarkas di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Pak Abdullah melalui Poktan Babakan Surya Tani membuat atau membentuk satu wadah yaitu Saung Kebun Berkah. Dan Saung Kebun Berkah ini merupakan suatu wadah untuk membudidayakan tanaman hias aroid, yaitu tanaman hias yang memiliki keindahan pada daunnya, seperti aglaonema, anthurium, dan jenis-jenis lainnya. Dan alhamdulillah, Saung Kebun Berkah juga telah bermitra dengan petani-petani kecil di sekitar Desa Sukaharja, seperti Desa Ciapus, ada Desa Taman Sari, dan bahkan sudah bermitra dengan petani-petani tanaman hias di daerah Puncak Bogor, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cisarua, maupun Kecamatan Ciawi. Di Kebun Berkah juga terdapat kelompok tani hutan sumber rezeki di bawah pimpinan Bapak Soleh Iskandar. Kelompok tani hutan sumber rezeki melakukan pengelolaan lahan dengan menanami tanaman-tanaman kehutanan dengan pertanian, atau kita sebut dengan istilah agroforestry. Ada tanaman akasia, ada tanaman sengon, ada tanaman jahe, cabai, pisang, dan sebagainya. Ada juga KTH kelompok tani hutan sadar tani muda yang dipimpin oleh Kang Ian. Ini ada di Gadog, Ciawi, yang membudidayakan lebah madu. Silakan sahabat Kebun Berkah yang mau membeli madu bisa ke Kang Ian, ke KTH Sadar Tani Muda. Ada juga komunitas-komunitas seperti Saung Nata Buana yang mengedukasi, memberi pendidikan terkait dengan budidaya madu, desa wisata, dan lain sebagainya kepada sahabat Kebun Berkah. Baik, sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, kita jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah di dalam membahas seri persemian. Ini adalah kegiatan kelima atau seri kelima di dalam persemian. Kegiatan kelima ini adalah teknik penyapihan dan semai. Teknik penyapihan semai. Adapun materi ini sebenarnya dikirim dari Bu Fitri Datu Pananangan Eshut dan Pak Samsi Eshut. Beliau adalah aparatur sipil negara dari Balai Perbenihan Tanaman Hutan Sulawesi.
atau sekarang disebut sebagai BPTH wilayah 2. Terima kasih atas bahannya ya. Baik sahabat berkah, kita coba mengetahui pengertian dari penyapihan ya. Penyapihan merupakan pemindahan kecambah dari bedeng tabur atau bak tabur ke dalam polybag atau pot rice yang telah tersedia media. Adapun media tanam yang tersedia ini atau sudah diisi di dalam polybag tadi bisa merupakan topsoil atau kompos ataupun pupuk kandang ataupun kokopit, sekam, baik sekam bakar maupun sekam mentah ataupun sekam busuk ataupun bahan-bahan yang lain, atau merupakan campuran dari media tanam tadi. Sebagai misal, merupakan media tanam campuran antara topsoil dengan kompos ataupun pupuk kandang dan sekam bakar misalkan dengan perbandingan 1:1:1. Ini sebagai misalkan ya. Baik sahabat kebun berkah, ini adalah gambar atau foto. Ini merupakan bak tabur ya, yang berisi semai-semai. Lalu kita pindahkan bisa ke polybag. Kebetulan ini adalah polybag. Ataupun ke tempat lain seperti pot rice. Adapun waktu penyapihan bisa dilaksanakan atau dilakukan pada pagi hari maupun sore hari. Biasanya antara jam 7 sampai jam 9 pagi atau bisa jam 3 sampai jam 5 sore. Ini tentunya dilakukan dengan pertimbangan bisa mengurangi stres dari semai akibat cuaca yang panas atau dari sinar matahari ya. Semai yang disapi telah memiliki kurang lebih 2-4 helai daun pertama. Ini harus ingat-ingat ya sahabat kebun berkah. Semai yang disapi telah memiliki 2-4 helai daun. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan di dalam penyapihan, yang pertama, akar tidak boleh terlipat. Yang kedua, semai harus berdiri tegak lurus. Yang ketiga, semai tidak boleh terlalu banyak dipegang agar terhindar dari luka. Dan karena masih kecil, maka penyiraman semai harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi patah batang, daun maupun akar serta yang lainnya. Dan persiapan untuk melakukan penyapihan ini adalah beberapa hal. Yang pertama, kita harus mempersiapkan peralatannya. Peralatan yang biasanya atau umumnya diperlukan seperti alat pencongkel atau alat pengukit semainya. Ini untuk mengambil semai dari bak tabur ataupun bedeng tabur agar bisa diambil akar-akar seluruhnya ya, sambil membawa medianya. Yang kedua adalah wadah atau tempat penampung kecambah. Ini biasanya juga diisi air ya. Walaupun tidak diisi air tidak mengapa. Yang penting semai yang
dapat dari alat pencongkel tadi bersamaan dengan medianya, lalu ditaruh di wadah tersebut. Kalaupun tidak dengan media, maka memang untuk menjaga kelembaban dari semai, memang lebih baik diisi dengan air. Persiapan yang kedua adalah media penyapihan yang akan diisi pada polybag. Ya, jadi polybag yang sudah diisi dengan media, jangan lupa untuk menjaga kelembaban dari media tadi, maka kita siram. Yang ketiga adalah kecambah yang akan disapi, kita siram ya. Walaupun seandainya sahabat kebun berkah tadi sudah memastikan bahwa semai dalam kondisi yang segar, ataupun tadi tempat untuk menampung juga sudah berisi air, maka tidak perlu lagi kecambah disiram ya. Ini kalau memang kecambah-kecambah tadi tidak mendapat perlakuan sebagaimana yang telah kami sampaikan. Yang keempat, jika benih disemai pada bak tabur, maka bak tabur tersebut dibawa ke bedeng sapi sehingga kecambah bisa langsung dipindahkan ke polybag. Yang kelima, semai yang digunakan adalah semai yang segar, tegak lurus, dan sehat, serta tentunya memiliki akar yang sehat pula. Inilah sahabat kebun berkah bagaimana penyapian semai ini, ataupun urutan-urutan kegiatan di dalam proses penyapian semai. Yang pertama, tanah di sekitar semai digali secara hati-hati dengan mencongkel atau diungkit dengan alat pengungkit, kemudian tusukan alat pencongkel atau alat pengungkit ke bawah akar. Selanjutnya, secara perlahan-lahan semai dicabut sambil dicongkel perlahan-lahan. Yang kedua, semai yang telah dicabut tadi ditampung di media tampungnya ya, atau bisa juga menggunakan bak juga, silakan. Yang tadi apabila memang tidak terdapat media tanam yang ikut bersama semai, bisa diisi dengan air ya, untuk menjaga kesegaran ataupun kelembaban dari semai. Yang ketiga, semai dipindahkan ke polybag dengan cara menusukkan congkel atau membuat lubang tanam sesuai dengan panjang akar dan sedikit digoyangkan ke kiri dan ke kanan agar lubangnya besar. Ya, ini dilakukan pada media tanam yang sudah diisi ke polybag. Yang keempat, masukkan akar semai pada lubang yang telah tersedia, kemudian ditutup dengan tanah atau ditutup dengan media tadi, lalu ditekan perlahan, jangan sampai keras-keras, karena khawatir akan merusak akar. Selanjutnya dilakukan penyiraman sampai media sapi jenuh, atau sampai kelembaban terpenuhi. Yang kelima, penyiraman sebaiknya dilakukan dengan alat penyemprot ya, yang pancarannya halus, agar tidak merusak media tanam yang akhirnya juga akan merusak semai. Dan yang keenam adalah bibit yang baru disapi sampai berumur 3 minggu, pada umumnya membutuhkan naungan dengan intensitas cahaya 50%. Setelah 1 bulan bibit, maka perlu dibuka atau bibit pindah ke bedengan terbuka agar bibit tersebut menjadi keras. Ada beberapa penyapian untuk beberapa jenis tanaman sahabat kebun berkah. Misalnya adalah mahoni, Swedenia macrobila,
Setelah berkecambah hingga berdaun 2-4 helai, dilakukan penyapian ya dengan mencabut semai dengan bantuan alat pengukit agar tidak putus. Misalnya tanaman yang kedua adalah sengon, Paraserianthes falcataria. Penyapian dilakukan setelah kulit biji sudah terlepas, yaitu pada umur 1-1,5 bulan setelah tumbuh. Tanah di polybag juga ditusuk dengan pengukit ataupun kayu. Kemudian semai dimasukkan ke hati-hati dengan posisi tegak, lalu bibit ditekan supaya tidak goyah. Yang ketiga adalah tanaman jati atau Tectona grandis. Penyapian dilakukan pada saat semai mempunyai 2-4 helai daun dengan lalu kita congkel dengan bantuan alat pengungkit agar akar tidak putus. Camelina arborea, ini juga sama ya. Setelah berkecambah hingga memiliki daun 2-4 helai, maka dilakukan penyapian. Adapun suren, 2-4 minggu setelah berkecambah, bibit setinggi kurang lebih 5-10 cm, ini sudah bisa disapih. Yang keenam adalah cempaka. Benih yang berkecambah setelah 15-21 hari dan telah memiliki 2-4 helai daun dan tingginya kurang lebih 4-5 cm, maka ini bibit sudah siap untuk disapih. Pinus merkusii, bibit yang tumbuh dan berdaun 2 lembar harus segera dipindahkan ke bedeng penyapihan. Penyapian dilakukan setelah berumur 6-8 minggu. Pada saat ini kulit benih sudah terlepas dan bibit telah memiliki jarum-jarum yang pertama. Yang ke-8 jabon, Anthocephalus kadamba. Setelah benih berkecambah dan mencapai tinggi 3-5 cm, umur 1-1,5 bulan, semai bisa dipindahkan ke media sapih. Yang ke-9 adalah cendana Santalum alba atau Santalum album. Penyampaian dilakukan setelah bibit berumur 1 bulan. Cendana memerlukan naungan 50% dan pada umur 4 bulan naungan dibuka. Yang ke-10 adalah sawo kecik Manilgara kauki. Penyapihan dilakukan setelah semai mempunyai 2-4 helai daun atau setelah kotiledon berkembang sempurna. Kayu manis Cinnamomum campora. Penyapian dilakukan setelah semai mempunyai 2-4 helai daun. Kayu kuku, ini semai akan disapih ketika umur 1-2 bulan atau tinggi telah mencapai sekitar 5 cm. Ulin, pemindahan semai ke media sapih atau ke polybag setelah umur bibit 4-5 minggu. Ebony, penyapian dilakukan setelah muncul sepasang daun. Kecambah ini mudah patah ya, maka upayakan sepertiga bagian hipokotil ikut tertanam di media sapih. Yang ke-15 damar. Penyapian dilakukan saat semai mencapai tinggi 7 cm atau berumur 2-4 minggu, di mana kulit benih sudah terlempar dan telah memiliki 2 lembar daun pertama. Penyapian jangan sampai terlambat ya, yaitu sebelum terbukanya kuncup. Ke-16 Vitek covasus. Penyapian dilakukan pada saat semai berumur 1,5 bulan. 17 adalah Pule Alstonia scolaris. Benih mulai berkecambah setelah 12 hari dan berlanjut sampai 3 bulan. Penyapihan dilakukan saat semai mempunyai 2-4 helai daun. Mimba, penyapihan dilakukan saat semai mempunyai 2-4 helai daun atau setelah semai tinggi 5 cm.
Rembesi, penyapihan dilakukan setelah semai mencapai tinggi kira-kira 5 cm atau memiliki 1-2 pasang daun, dan kedalaman penyapian adalah sedikit di atas leher akar. Kemudian ditekan agar akar dan media menyatu. Yang selanjutnya adalah johar. Setelah semai berumur kurang lebih 1,5 bulan, maka semai ini sudah siap untuk disapih. Yang ke-21 adalah akor, Acacia auricoliformis. Penyapian dilakukan setelah semai mencapai tinggi 4 cm, kurang lebih 20-25 hari. Acacia mainium, ini setelah semai berumur 2 minggu, maka semai bisa dipindahkan ke dalam bedeng sapi ataupun polybag. Yang ke-23 adalah jelutung. Penyapian dilakukan setelah kecambah memiliki 2 helai daun. Untuk proses penyapian hendaknya dilakukan dengan menggunakan alat pengukit serta hindari memegang batang, tetapi cukup memegang daunnya saja. Tanah di bagian akar dipadatkan, selama dalam bedeng sapi sebaiknya tetap diberi naungan. Kaliandra. Penyapihan dilakukan setelah semai mempunyai 2-4 helai daun. Damar mata kucing, penyapihan dilakukan semai saat mempunyai sepasang daun. Kemiri, semai disapi ke dalam polybag ataupun bedeng sapi setelah semai mempunyai 2-3 daun. Agar bibit tumbuh baik, naungan secara bertahap dikurangi. Ke-27 adalah leda, Eucalyptus deglupta. Penyapian bibit dilakukan setelah semai mencapai tinggi 4 atau 5 cm atau kurang lebih umur 2 bulan. Dan bibit yang sudah berada di polybag atau sudah disapi diberi penutup untuk beberapa hari, kurang lebih setengah bulan. Kayu galang, penyapian dilakukan setelah semai mempunyai 2-4 helai daun. Pacoba Eugeona sp. Penyapian dilakukan setelah semai mempunyai 2-4 helai daun. Nyatoh, ini juga sama ya, penyapian dilakukan setelah semai mempunyai 2-4 helai daun. Sungai Sengon Buto, penyapian dilakukan pada umur 14 hari atau semai sudah mempunyai 2-4 helai daun. Itulah sahabat kebun berkah terkait dengan teknik penyapihan semai yang berada di persemaian, dan selanjutnya teknik yang setelah ini merupakan teknik pemeliharaan ya, dan alhamdulillah sudah disampaikan pada awal series persemaian. Untuk itu berarti ini teknik seri persemaian sudah selesai sahabat kebun berkah. Apabila ada beberapa pertanyaan silakan dicantumkan pada komentar. Insya Allah akan kami balas. Dan jangan lupa sahabat kebun berkah semua untuk meramaikan channel ini dengan cara subscribe, tonton, komen, like, dan share ke kawan-kawan yang lain ya, agar channel ini bisa dikenal oleh masyarakat luas. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.